monsters like the infidel you are! Save you now! You will eat your babies, you will cry! Scene bermula di sebuah padang gurun di Timur Tengah di mana datang sebuah helikopter membawa beberapa pasukan elit lalu menembaki para musuhnya di sebuah kastil besar di sana. Di dalam kastil tersebut terdapat seorang tawanan yang sedang diinterogasi oleh 4 orang pasukan elit untuk memberikannya sebuah informasi penting. Namun sayangnya salah seorang dari mereka harus mati di tempat tersebut. Ketiga orang yang selamat ini bernama Harry, Merlin, dan Lancelot. Dan seorang pasukan elit yang tewas ialah ayah dari seorang bocah bernama Eggsy yang dimana ia adalah pemeran utama dari film ini. Harry pun mengunjungi kediaman keluarga pasukan elit yang tewas tersebut untuk memberitahukan tentang kematiannya. Harry lalu memberikan sebuah medali sebagai tanda jasa sang suami yang dikatakannya dapat digunakan apabila keluarga itu membutuhkan bantuannya sebagai balas budi. Sang istri kemudian menolak pemberian Harry. Ia hanya menginginkan sang suaminya kembali hidup bersamanya dan sang anak yang bernama Eggsy. Harry pun lalu memberikan medali tersebut kepada Eggsy dan meminta untuk menyimpannya dan juga menjaga sang ibu. 17 tahun kemudian di sebuah tempat di Argentina, seorang profesor bernama Arnold tengah disandra di sebuah kabin oleh beberapa orang yang dimana para penjahat ini tidak memiliki rambut alias gundul. Salah satu penjahat itu berusaha menenangkan sang profesor dan meyakinkan bahwa mereka tidak berniat jahat, seraya membawakannya minuman keras sejenis ciu. Dan tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu kabin tersebut. Salah satu penjaga membukakan pintu dan tewas ditembak oleh orang yang ternyata itu adalah Lancelot yang sedang menjalankan misinya untuk menyelamatkan sang profesor. Dengan sekejap semua penjahat itu dibantainya, namun sayang di sini Lancelot pun harus tewas dikarenakan seorang wanita berkaki pisau yang membunuhnya dengan cukup sadis. Pria ini bernama Valentine. Ia adalah bos dari para penjahat yang tewas sebelumnya. Valentine memiliki penyakit alergi yang dimana apabila ia melihat darah, perutnya akan bereaksi dan langsung memuntahkan semua isi dari perutnya. Valentine berusaha membujuk Profesor Arnold agar mau bekerja sama dengan dirinya. Adegan pun berpindah kembali kepada Harry yang sedang mengunjungi sebuah tempat jahit bertuliskan Kingsman yang ternyata ini adalah markas dari pasukan elit Kingsman. Ia pun menghadiri rapat di sana yang dipimpin oleh seorang pria tua bernama Arthur. Arthur kemudian meminta kepada para anggota Kingsman untuk merekrut anggota baru sebagai pengganti Lancelot yang tewas pada sebuah misi. Setelah rapat usai, masuklah Merlin dan menjelaskan tentang misi yang menewaskan Lancelot kepada Harry dan Arthur, yang akhirnya misi tersebut diambil alih oleh Harry untuk ia tangani. Scene berpindah ke Eggsy yang sudah mulai beranjak dewasa, di mana di sini ia disuruh sang ibu yang sedang bersama ayah tiri Eggsy yang bernama Dean dan temannya untuk pergi ke toko membelikan popok untuk sang adik. Tampaknya hubungan Eggsy dan ayah tirinya tidak berjalan baik. Sebelum pergi dari sana, Eggsy menenangkan sang adik yang sedang menangis dengan menancapkan empeng ke mulut sang adik. Eggsy pun menceritakan hal ini kepada teman-temannya di sebuah warung kopi, dan tanpa sengaja salah satu teman Eggsy menunjuk wajah pria lain yang ada di sana, hingga menyebabkan hal yang tak seharusnya terjadi. Para pria tersebut adalah anak buah dari ayah tiri Eggsy dan merasa tak terima dengan kejadian tersebut. Eggsy dan teman-temannya pun mengalah dan pergi dari warung kopi itu. Namun ternyata Eggsy sempat mencuri kunci mobil salah satu pria tadi dan ia pun mulai mengendarainya bersama teman-temannya.
Sayangnya ia harus terhenti dikarenakan menghindari seekor kucing yang hampir tertabrak di belakangnya. Exi pun menyuruh kedua orang temannya untuk pergi dari sana dan menghadapi polisi yang mengejarnya seorang diri. Di keesokan harinya Exi diinterogasi oleh polisi di sana untuk memberitahukan nama teman-temannya yang berhasil kabur sebelumnya. Namun dengan tegas Exi menolak untuk memberitahukannya dan membuat dirinya terancam di penjara selama 18 bulan. Ia pun lalu mengeluarkan medali yang sebelumnya diberikan oleh Harry kepadanya dan menelpon nomor yang ada di belakang medali tersebut. Sempat disebutkan salah sambung oleh sang operator, namun Exi teringat untuk mengucapkan kata sandi yang diberitahukan oleh Harry sebelumnya. Tak berselang lama Exi pun dibebaskan dari sana dan Harry sudah menunggunya di depan kantor polisi untuk mengajaknya berbincang. Mereka pun akhirnya berbincang di warung kopi yang sama dengan saat ia mencuri mobil dari salah satu anak buah ayah tirinya. Harry lalu menceritakan tentang alasannya berhutang budi kepada ayah dari Exi yang telah mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan dirinya. Di sini Harry menyayangkan bakat yang dimiliki oleh Exi yang tidak ia pergunakan sebagaimana mestinya. Exi menjelaskan kondisi dan keadaan yang memaksanya untuk hidup di jalanan agar dapat bertahan hidup. Dan tiba-tiba masuklah para anak buah dari ayah tiri Exi dan mereka ingin membuat perhitungan dengan Exi atas kejadian sebelumnya. Harry pun lalu bersiap pergi dari sana hingga salah satu dari anak buah Dan itu mengejeknya dan kemudian Manners? Man. Setelah selesai berolahraga, Harry kembali menghabiskan bir miliknya dan memaksa Exi untuk tidak membicarakan kejadian barusan kepada siapapun, lalu Harry pun pergi dari sana. Setibanya Exi di rumah, ia langsung dihajar oleh ayah tirinya perihal kejadian sebelumnya, di mana anak buahnya dihabisi oleh seorang pria di warung kopi favoritnya itu. Sang ibu tidak bisa berbuat banyak dikarenakan ayah tiri Exi mengancamnya menggunakan sebuah pisau. Dan ternyata Harry telah menempelkan sebuah pelacak untuk mengawasi segala gerak-gerik Exi. Harry lalu berbicara melalui alat yang ditempelkannya pada Exi dan mengancam akan melaporkan Dan ke pihak berwajib apabila ia tidak melepaskan Exi. Harry juga menyuruh agar Exi menemuinya di sebuah toko jahit bernama Kingsman. Keluar dari rumahnya, Exi telah dihadang oleh anak buah Dan yang langsung berusaha menangkapnya. Dan sesampainya di lokasi yang dituju, Harry langsung mengajak Exi untuk bergabung menjadi agen rahasia Kingsman dan membawanya ke ruang rahasia yang ada di bawah bangunan tersebut. Mereka pun lalu memasuki sebuah kapsul yang berfungsi sebagai kereta cepat menuju markas pusat dari Kingsman yang berada di Gedung Putih. Tiba di sana, Exi dikagetkan dengan isi dari markas besar Kingsman. Exi pun disuruh masuk ke dalam sebuah ruangan oleh Merlin yang mana sudah ada beberapa orang di dalam sana. Di sini adalah ujian pertama bagi Exi dan pemuda lainnya untuk dapat lulus dan bergabung menjadi anggota Kingsman. Merlin lalu menjelaskan apa yang akan mereka lakukan apabila mereka melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati sebelumnya. Salah seorang peserta yang bernama Roxy mengajak Exi untuk berkenalan, di mana Roxy adalah salah satu kandidat yang diajukan oleh agen lainnya yang bernama Percival. Lalu para peserta lain juga mengajaknya berkenalan namun sekaligus mengejek Exi. Di sisi lain, Valentine yang memiliki keinginan memperbaiki dunia dengan caranya sedang berbincang dengan seseorang di sebuah bangunan yang sepertinya itu adalah bagian dari Gedung Putih Amerika Serikat. Pada malam harinya, para peserta dibangunkan dengan kondisi kamar mereka yang berisikan air dan hampir menenggelamkan mereka. Masing-masing dari mereka pun segera berpikir cara untuk dapat bertahan hidup dalam kondisi itu. Beberapa dari mereka menggunakan pancuran sebagai cara agar dapat mengambil udara. Sedangkan Exi sendiri malah berusaha membuka pintu ruangan tersebut. Exi yang baru menyadari bahwa pintu itu terkunci segera berenang ke arah peserta lainnya dan ia menyadari ada sebuah kaca di sana yang merupakan kaca dua sisi.
Lalu Exi pun berusaha memecahkan kaca itu dan berhasil membuat semua peserta di sana selamat. Di tempat lain, Harry yang sedang berada di sebuah universitas berusaha menemui Profesor Arnold untuk mendapatkan informasi tentang penjahat yang telah membunuh rekannya Lancelot. Dan tiba-tiba kepala dari Profesor Arnold meledak dan hancur tepat di depan wajah Harry. Lalu muncullah dua orang pria yang langsung mengejar Harry dan meledakkan tempat tersebut. Ternyata pada leher Profesor Arnold telah dipasang sebuah chip yang mana alat tersebut akan meledak apabila orang yang ditanamkan chip itu berada dalam kondisi darurat atau bahaya. Dan alat tersebut ditanamkan oleh Valentine yang sedang berusaha mencari tahu organisasi yang sedang mengincar dirinya. Kembali ke markas Kingsman. Di sini Merlin memberikan masing-masing peserta seekor anjing yang harus mereka latih dan juga lindungi. Setelahnya Merlin mengunjungi tempat Harry dirawat akibat kejadian di universitas yang mana membuatnya tak sadarkan diri dikarenakan ledakan dari cairan yang mengenai wajahnya. Sedangkan Exi di sini terlihat cukup kesulitan untuk melatih anjing pilihannya. Merlin said we're not allowed to hold you. Ujian demi ujian pun mereka lalui demi mendapatkan status sebagai agen Kingsman. Valentine kini sedang melakukan bisnis dengan Perdana Menteri dan Putri Mahkota dari negara Skandinavia. Perdana Menteri ini menyetujui untuk bersepakat dengan Valentine tentang chip implan yang akan ditanamkan. Namun sang putri yang tidak setuju akan rencana dari Valentine ini membuatnya ditahan dan dibawa ke suatu tempat oleh Gazelle. Gazelle pun menghabisi para penjaga di sana yang berusaha menghalanginya membawa Tuan Putri untuk pergi dari sana. Beberapa hari kemudian Harry terbangun dari komanya dan segera bertemu dengan Exi. Exi yang ternyata sudah masuk di 6 kandidat terakhir ujian agen Kingsman itu pun lalu ikut mengobservasi kasus yang sedang ditangani oleh Harry, yakni tentang chip yang meledakkan kepala Profesor Arnold. Petunjuk mengarah kepada perusahaan dari Valentine yang memproduksi chip tersebut. Exi pun lalu memperlihatkan di mana Valentine telah mengumumkan untuk membagikan sebuah chip SIM card yang dapat digunakan pada gadget apapun secara gratis untuk selamanya. Merlin lalu mengatur agar Harry bisa bertemu langsung dengan Valentine pada sebuah acara makan malam. Dan keesokan harinya para peserta kembali menjalani ujian untuk terjun dari dalam pesawat dan harus menghindari radar juga mendarat dengan selamat di sebuah target. Roxy yang mengidap fobia ketinggian di sini mengalami sedikit kesulitan untuk melakukan misi kali ini. Saat mereka semua sudah berada di udara, Merlin memberitahukan bahwa salah satu dari peserta tidak mendapatkan parasut. Panik pun melanda semua peserta yang dimana mereka tidak tahu siapa yang tidak memiliki parasut di tasnya. Exi pun kemudian menyuruh mereka untuk saling berpasangan agar bisa menyelamatkan peserta yang tidak memiliki parasut. Hingga tersisa Roxy dan Exi di atas udara yang mana Exi langsung berusaha memeluk Roxy agar mereka berdua dapat selamat dari sana. Akhirnya peserta yang berhasil lolos pada ujian kali ini adalah Roxy, Charlie, dan Exi yang mana dirinya baru mengetahui bahwa ternyata semua peserta memiliki parasut. Di lain tempat, Harry mendatangi kediaman Valentine untuk menghadiri acara makan malam yang sudah dijadwalkan Merlin sebelumnya. Dikarenakan Harry menyumbang kepada yayasan Valentine dalam jumlah yang sangat besar, Valentine pun membatalkan acara makan malam publiknya dan menggantinya menjadi makan malam pribadi bersama Harry. Di sini Valentine nampaknya menyadari bahwa Harry adalah seorang agen rahasia dari Kingsman. Ia pun mencampurkan gel pelacak nano di dalam minuman Harry sebelumnya. Just give me a couple of days to think over your proposal. I have my people get in touch with yours and... Want me to follow him? Nah. Put a nano tracker gel in the wine. Sepulang dari sana, Harry langsung melaporkan hal tersebut kepada Arthur, di mana ia mendapatkan sebuah lokasi tentang gereja di Kentucky yang telah lama menjadi incaran FBI.
Arthur juga memberitahukan bahwa jumlah orang terkenal dan pejabat yang menghilang semakin meningkat. Dan sementara itu pembagian chip SIM card dari perusahaan milik Valentine terus meningkat setiap harinya. Kembali kepada para peserta ujian Kingsman, di mana di sini Merlin memberikan mereka misi baru untuk dijalankan. Sesampainya di lokasi yang dituju, masing-masing dari mereka mulai berusaha mendapatkan perhatian dari target mereka yang bernama Sophie. Namun sayangnya tidak ada yang berhasil. Mereka semua malah terjebak oleh obat bius yang ada di dalam minuman mereka dan berakhir dengan diikat di sebuah rel kereta bawah tanah. Ini ternyata ujian kesetiaan dari Kingsman yang mana para peserta dipaksa untuk memberitahukan tentang organisasi Kingsman kepada seseorang yang menginterogasi mereka. Di sini Roxy dan Eggsy berhasil lulus, namun Charlie yang ketakutan akhirnya membocorkan tentang organisasi Kingsman yang mana itu membuatnya gagal pada ujian kali ini. Just the king is Arthur. Arthur's head of a spy agency. It's called Kingsman. Get me out of here. Arthur, I'm sorry. You need to untie me. Untie yourself. Sedangkan di sisi lain, Valentine sudah mulai bersiap dalam melancarkan misinya untuk mengubah dunia. Di sini Valentine mengeluarkan dan mulai mengaktifasi semua produknya yang telah disebarkan di seluruh dunia. Harry dan Eggsy lalu mendatangi rumah jahit Kingsman untuk memberikan Eggsy setelan baru bagi para anggota Kingsman. Namun tanpa disangka di sini mereka berdua bertemu dengan Valentine yang sepertinya ia telah berhasil mengetahui siapa Harry sebenarnya. Harry pun lalu merekomendasikan topi tinggi di Lock & Co kepada Valentine untuk melengkapi setelan jas yang dikenakannya. Valentine ternyata mengikuti saran Harry untuk membeli topi tersebut yang mana pada topi itu sudah dipasangi pelacak oleh Harry. Beberapa hari kemudian Eggsy dipanggil ke sebuah ruangan oleh Arthur yang tiba-tiba memberikannya sebuah pistol dan menyuruhnya untuk menembak anjing peliharaannya. Sama halnya dengan Roxy yang dipanggil oleh Merlin dan disuruh untuk menembak anjingnya, Eggsy yang tidak tega untuk menembak sang anjing pun akhirnya gagal di ujian ini. Sedangkan Roxy berhasil lulus dan diangkat menjadi anggota Kingsman. Eggsy pun lalu kembali ke rumahnya bersama sang anjing dan bertemu ibunya dengan luka memar di bagian wajah. Eggsy yang tahu bahwa memar itu diakibatkan pukulan dari ayah tirinya Dan, segera mendatangi tempat nongkrongnya. Namun Harry yang mengetahui hal tersebut langsung mengambil alih mobil taksi yang digunakan oleh Eggsy untuk diarahkan menuju ke kediamannya. Di kediamannya, Harry mendapatkan panggilan dari Merlin yang memberitahukannya bahwa Valentine akan melakukan uji coba produknya pada sebuah gereja di Kentucky, Amerika Serikat. Harry pun bergegas pergi untuk menggagalkan rencana Valentine. Ia meminta Eggsy untuk menunggu di kediamannya selama Harry menjalankan misi tersebut. Valentine yang mengetahui bahwa Harry berada di gereja itu segera mengaktifkan chip SIM card para jemaat yang berada di dalam gereja. Dan tiba-tiba So everyone's been affected, whether they have a SIM card or not. Harry yang baru menyadari dirinya terkena radiasi dari chip itu pun keluar dari dalam gereja setelah ia membantai hampir seluruh jemaat gereja. Namun ternyata di luar gereja, Valentine sudah menunggu dirinya dan tanpa basa-basi langsung menembak Harry tepat di kepala. Eggsy dan Merlin yang melihat kejadian tersebut melalui kacamata Harry pun berteriak histeris dan berusaha mencari cara untuk membereskan Valentine. Eggsy lalu bergegas ke toko jahit Kingsman untuk menemui Arthur. Di sini Eggsy menemukan hal yang janggal di mana ada bekas luka di bawah telinga Arthur. Eggsy yang curiga pun lalu menukarkan gelas yang akan mereka gunakan untuk melakukan tradisi bersulang atas kematian Galahad atau Harry.
Dan setelah meminumnya benar saja, ternyata Arthur mengakui bahwa ia memihak kepada Valentine untuk memusnahkan sebagian umat manusia. Ia pun berusaha membunuh Eggsy dengan mencampurkan racun pada minumannya. Namun hal tersebut menjadi senjata makan tuan dikarenakan Eggsy telah menukarkan gelas mereka sebelumnya. Setelah Arthur tewas karena racun tersebut, Eggsy segera mengambil chip yang ada pada tubuh Arthur dan memberikannya kepada Merlin. Eggsy juga melaporkan hal tersebut kepada Merlin dan Roxy yang saat ini telah menjadi Lancelot. Mereka bertiga segera pergi menggunakan pesawat Kingsman untuk menghancurkan salah satu satelit milik Valentine dengan menggunakan alat prototipe transatmosfer dari proyek Star Wars. Merlin menugaskan Roxy pada misi kali ini dan Eggsy menemani Merlin di dalam pesawat untuk misi yang lainnya. Merlin lalu meneliti chip implan yang didapatkannya dari tubuh Arthur dan memahami bahwa fungsi dari chip implan itu adalah agar orang yang ditanamkan chip tersebut tidak terkena efek radiasi dari chip SIM card yang diproduksi massal oleh Valentine. Namun chip implan tersebut adalah pisau bermata ganda yang mana di sisi lain chip implan tersebut bisa meledakkan kepala orang yang memilikinya. Merlin lalu menyuruh Eggsy untuk masuk ke dalam markas Valentine dan berpura-pura menjadi Arthur dengan menggunakan undangan yang ada pada ponsel Arthur sebelumnya. Di markas Valentine, beberapa orang terkenal dan pejabat yang sudah berkumpul pun mulai melakukan perayaan akan kehadiran era baru. Eggsy dan Merlin pun telah tiba di markas Valentine dan berhasil lolos hingga Eggsy bisa masuk ke dalam ruangan pesta. Merlin pun memantau Roxy yang sudah hampir sampai pada targetnya untuk meluncurkan misil. Dan tiba-tiba salah satu balon udara yang digunakan Roxy meledak dan membuatnya kehilangan kendali untuk menembak satelit milik Valentine. Di sini Eggsy bertemu dengan Charles yang ternyata keluarganya diundang oleh Valentine ke markasnya. Akhirnya Roxy berhasil menembak satelit tersebut. Namun sayangnya balon udaranya kembali meledak dan membuatnya terjatuh dari ketinggian yang fantastis. Penyamaran Eggsy pun terbongkar dan lalu ia pun kabur dari sana dengan dipandu oleh Merlin dari dalam pesawat. Eggsy, take a left. Release now. All right, everybody on your feet. Countdown to B-Day. Dan akhirnya aktivasi massal chip tersebut berhasil digagalkan dan membuat Valentine harus merestart kembali satelitnya. Eggsy yang baru saja tiba di pesawat kembali diperintahkan Merlin untuk kembali ke dalam sana dikarenakan sistem pengamanan dari Valentine yang menggunakan biometrik tidak memungkinkan untuk diretas Merlin. Eggsy kembali dihadang oleh pasukan Valentine hingga ia tak sanggup berkutik. Sama halnya dengan Merlin yang dimana pesawatnya diarahkan sebuah misil yang siap untuk ditembakkan. Namun tiba-tiba Eggsy terpikirkan sebuah ide yang dapat menyelamatkan mereka, yakni dengan mengaktifkan chip implan yang sejenis dengan yang dimiliki Arthur sebelumnya. I can't stop this. Dan tanpa sengaja Eggsy bertemu dengan putri Skandinavia yang meminta Eggsy untuk melepaskannya. Namun hal itu terhenti dikarenakan misi utama dari Valentine sudah hampir siap, di mana semua satelitnya kembali terhubung untuk mengaktifkan chip SIM card yang sebelumnya digagalkan Roxy. Roxy kemudian menelpon ibu dari Eggsy untuk menyuruhnya mengunci anak perempuannya di dalam kamar mandi sesuai permintaan Eggsy sebelumnya. Dan aktivasi pun dijalankan di mana semua orang di sini mulai berubah menjadi anarkis dan saling menyerang satu sama lain. Eggsy yang sudah kembali tiba di dalam kantor Valentine kini kembali dihadang oleh Gazelle yang langsung menyerang Eggsy dengan kaki besinya. Terjadi pertarungan menegangkan antara Eggsy dan Gazelle di sini.
yang akhirnya dimenangkan tetap oleh Eggsy dengan menusuk Gazel menggunakan pisau beracun yang ada di ujung sepatunya. Eggsy lalu mengambil salah satu kaki besi milik Gazel dan melemparkannya tepat ke arah Valentine. Setelahnya Eggsy kembali mendatangi sang putri untuk melakukan cocok tanam bonsai kesayangannya. Beberapa hari kemudian Eggsy yang sedang mengunjungi warung kopi favoritnya bertemu dengan ayah tirinya dan sang ibu yang sedang berbincang di dalam sana. Dan kemudian Eggsy pun mengajak sang ibu untuk tinggal bersamanya dikarenakan dirinya sudah mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar. Namun kembali Dan melarangnya dan memaksa Eggsy untuk menghajar mereka semua di sana. Manners? You're fucked. Are we gonna stand around here all day? Or are we gonna fight?